Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Para bruder, suster, bapak ibu, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, selamat memasuki minggu biasa ke-21 tahun A, berkah dalem. Sebagai pengantar renungan, marilah kita saksikan video berikut. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Nah, seandainya Anda datang ke gereja untuk misa, kemudian oleh petugas tata tertib diketahui bahwa suhu badan Anda di atas 37 derajat Celcius, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Benar, Anda tidak akan diperkenankan masuk ke dalam gereja untuk mengikuti misa. Apabila Anda tidak diperkenankan masuk ke dalam gereja, berhubung suhu tubuh Anda di atas 37 derajat Celcius, lalu bagaimana dengan kita kelak saat akan memasuki pintu surga dan ternyata suhu dosa-dosa kita di atas 37 derajat Celcius? Maksud saya, dosa-dosa kita melampaui batas. Apakah Santo Petrus yang diberi kuasa oleh Yesus untuk memegang kunci kerajaan surga juga akan melarang kita masuk ke dalam surga? Untuk menjawab pertanyaan tadi, marilah kita lihat konteks Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Ketika orang-orang sejaman Yesus mengetahui segala mukjizat yang telah dilakukannya, mereka menyadari bahwa Yesus bukan orang biasa. Lalu muncullah berbagai perkiraan mengenai siapa Yesus itu. Sebagian menyadari bahwa Yesus adalah Mesias. Adapun gagasan tentang Mesias pada waktu itu adalah seorang tokoh keturunan Daud yang akan mengawali zaman adil dan damai. Dalam keagamaan Yahudi, gagasan Mesias seperti ini disatukan dengan pengertian anak manusia, seperti yang terungkap dalam penglihatan Daniel, dalam kitab Daniel bab 7 ayat 13. Bahkan, gereja awal juga percaya bahwa Yesus adalah tokoh Mesias yang seperti itu. Ketika Yesus menanyai para murid, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Muncullah bermacam-macam jawaban. Dengan memakai ungkapan anak manusia, Yesus
hendak mengungkapkan jati diri yang sesungguhnya. Para murid diajak menengarai berbagai pandangan yang ada mengenai dirinya, yakni sosok yang seperti Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Berbagai pandangan itu tidak bisa dikatakan meleset. Namun demikian, ada cara pemahaman yang dapat lebih menolong. Yesus menanyai Petrus dengan ungkapan yang berbeda. "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawaban Petrus ini juga mencerminkan pemahaman para murid yang lain. Atas jawaban tersebut, kemudian Petrus dinyatakan sebagai batu karang, dasar gereja dibangun. Dan kemudian kunci kerajaan surga diberikannya kepadanya. Dengan menyebut Petrus sebagai batu karang, ditandaskan bahwa ia bertugas melindungi jemaat yang dibangun Yesus dari bahaya yang selalu menghujam, seperti batu karang yang melindungi bangunan dari serangan ombak dahsyat yang datang bertubi-tubi. Dengan alur pemikiran yang sama, maka pemberian kunci kerajaan surga bukan membuat Petrus sebagai pribadi yang bertugas menentukan siapa yang boleh masuk kerajaan surga dan siapa yang tidak boleh, melainkan sebagai pribadi yang bertugas menahan agar kekuatan-kekuatan maut tidak memasuki kerajaan surga. Ia mengunci kerajaan surga dari segala pengaruh jahat yang hendak masuk. Semoga dengan belajar dari Petrus yang mendapat kuasa untuk melindungi gereja dari segala kuasa jahat yang disimbolkan dengan batu karang, dan menahan segala kuasa jahat memasuki kerajaan surga yang disimbolkan dengan pemberian kunci kerajaan surga, maka kita sebagai anggota gereja juga melindungi dan meneguhkan sesama anggota gereja ketika terancam bahaya meninggalkan iman pada Kristus, serta mengupayakan agar segala kuasa jahat tidak merasuk pada sesama anggota gereja. Tuhan memberkati. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cinta.